Salam, pagi baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapkan diri diisi firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan yang baik, kami bisa membaringkan diri, tidur dan bangun sebab Engkau melindungi kami. Berikan damai sejahtera-Mu dan buka pikiran kami agar mengerti firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini ditetapkan dari Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau kita baca utuh dari ayat 33 hingga ayat 37, perikop ini menggambarkan metafora pohon dan buahnya. Sebelumnya dalam khotbah di bukit, Yesus telah bicara tentang guru-guru palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Di sini Yesus kembali menggunakan gambaran pohon dan buahnya. Pernyataan itu secara langsung ditujukan kepada orang-orang Farisi. Mereka telah menghasilkan dari hati mereka banyak tuduhan jahat yang menentang Yesus, dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Yesus membahasakan para pengecamnya itu sebagai anak-anak ular beludak. Orang-orang Farisi seperti keturunan ular beludak yang mematikan, berkeliling dalam kelompok, menyemburkan doktrin berbisa mereka yang dibuat oleh manusia. Pengajaran bobrok mereka meracuni hati para pendengar mereka, menutup pikiran mereka terhadap kebenaran firman Allah. Yesus menunjukkan bahwa mereka yang berbicara menentang Dia disalahkan oleh pernyataan mereka sendiri. Yesus berkata, "Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati." Mereka memperlihatkan perilaku yang saleh dan terhormat, tetapi mulut mereka menjadi saksi bagi hati mereka yang bobrok. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata-kata kita menunjukkan isi hati kita. Baik tidaknya hati kita terlihat dari perkataan kita. Hati kita bisa menjadi musuh terbesar kita. Bahkan jika kita sering memuntahkan perkataan marah atau pahit, sesungguhnya kita sedang tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dalam hal ini, kita harus segera mohon ampun dan bertobat. Ketika kita menunjuk satu jari ke orang lain, ada 4 jari menunjuk ke kita sendiri. Karena itu, mari kita selidiki hati, jujur dan siap dibaharui. Hati harus kita jaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian kata Salomo. Dan hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya. Biarkan hati kita dipenuhi Roh Tuhan, diisi firman-Nya. Miliki persekutuan pribadi dengan Dia setiap saat, setiap hari. Tanpa Kristus kita tidak dapat berubah, tidak dapat berbuah. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 36 dan ayat 37, Yesus memperingatkan para pendengarnya, juga memperingatkan kita bahwa nanti mereka harus memberikan pertanggungjawaban pada hari penghakiman untuk setiap kata sia-sia yang diucapkan. Kata-kata seseorang bisa membuat dia dibenarkan atau disalahkan. Kata-kata seseorang akan mengungkapkan karakter yang sesungguhnya dan akan menjadi dasar bagi penghakiman dalam pengadilan Allah. Ingat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Selamat menyongsong tahun baru dengan cinta dan nyanyian baru bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan semesta alam. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena di dalam Tuhan hati kami bisa dibaharui. Mulut kami mengeluarkan kata-kata yang baik dan manis oleh Roh Tuhan. Engkaulah yang memelihara, menolong dan memberkati kami dalam perjalanan hidup hari ini, bahkan menyongsong tahun baru dalam iman, pengharapan dan kasih. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.